Tapi kalau dengan warna putih ini kayak nggak berasa paling murah ya teman-teman ya. Dan itu kelebihannya ya pasti kalau di dalam mobil ini lebih senyap lagi. Takutnya dikiranya Sandi cuman ngegombal doang, bilang enak, yang lain juga enak gitu kan. Ya teman-teman buktiin sendiri. Test drive di tempat lain dulu baru ke tempat Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi sama Sandi di sini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan-bosan ya sama Sandi. Ya, kita masih di Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Mas Sandi, sore ini kita mau bahas apa nih? Yang pasti yang menarik-menarik lah ya. Dan yang ini menarik banget nih. Kenapa? Yang pertama dia harganya murah. Maksudnya dia line up termurahnya dari XL7 lah ya. Sesuai sama di judul yang udah teman-teman baca sebelumnya. XL7 tipe termurah. Nah ini tuh, tuh kan warnanya putih. Nah dengan warna putih ini tuh kelihatan gagah banget. Kenapa teman-teman? Ya karena kebanyakan warna di sini tuh dominan, selain warna bodinya itu tuh dominan hitam kayak ini nih, pilar B, pilar C, warna hitam doff. Terus kaca terutama ya, kalau dari film kan pasti gelap kebanyakan, warnanya hitam juga. Makanya itu dia gagah banget nih. Perpaduannya kontras banget antara hitam dan putih. Aduh, cakep banget pokoknya ini. Oh, keren lah gitu. Terus selain warna apa lagi Mas Sandi? Yaudah, habis ini nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya ya. Sandi akan jelasin ya sedikit banyak lah ya. Apa aja yang ada di XL7 Zeta ini. Kenapa dia sangat menarik. Terus bedanya apa aja sih antara Zeta ini dengan kakak-kakaknya Beta dan Alpha. Langsung saja kita lihat ke videonya. We're gonna take on the world. Nah ini dia XL7 Zeta, varian paling basicnya dari XL7. Tapi kalau dengan warna putih ini kayak nggak berasa paling murah ya teman-teman ya. Lihat pelan-pelan deh bagaimana kerennya si XL7 ini dengan over fender warna hitam yang tebel banget ya kan. Ini menambah kesan sportinya ya. Tambah roof rail tetap ada di Zeta, walaupun varian termurahnya tetap ada roof rail komplit lah. Lalu kita bahas dikit-dikit nih. Dari yang pertama ini ada lampu LED dengan proyektornya, dan ini bisa di adjust ketinggiannya ya. Jadi bisa naik, bisa turun sesuai kebutuhan teman-teman. Terus di sebelahnya, di bawahnya ini ada sen yang masih halogen biasa. Nah ini nih, ini DRL-nya ini LED ya. Dan ini DRL-nya cakep banget lah pokoknya. Ini keren kalau nyala. Kalau di siang hari, DRL itu fungsinya untuk mengasih tanda, memberi tanda bahwa si mobil ini sedang nyala. Itu DRL-nya selalu menyala gitu. Lalu kita ke tengah, ini ada grill yang nggak begitu tebal, tapi motifnya banget nih, keren banget nih motifnya. Kayak apa ya? Kayak jaring-jaring gitu tapi diperbesar. Itulah grillnya yang kelihatan jadi tambah gagah. Dan di Zeta ini list grill yang di tengah itu warna chrome ya kalau varian Zeta. Kalau Beta dan Alpha itu kan warnanya black piano. Kalau Zeta ini warna chrome. Jadi lebih mewah gitu malah. Dengan underguard yang sama warna silver di bawah itu. Masih ada juga fog lamp. Nah, jadi si Zeta ini walaupun tipe rendahnya, dia nggak dikurang-kurangin. Fog lamp tetap ada dengan bohlam halogen ya. Kayaknya masih dapat lah. Dan untuk pencahayaan XL7 ini juara, walaupun sampai di tipe termurahnya, tipe basicnya itu komplit semua, sama dengan Beta dan Alpha untuk bagian pencahayaan. Yang membedakan apa sih Mas? Nah ini nih, selain list grill tadi, yang kalau di Zeta Chrome, velgnya juga berbeda. Velg 16 incinya si
Zeta ini dia pakai dual tone polish. Kalau di beta dan alpha kan pakainya black piano ya kan, jadi hitam gelap gitu, yang lebih keren juga sih, lebih gagah. Cuman kan ini kembali ke preferensi masing-masing orang, seleranya. Dia suka yang krom-kroman gini, maksudnya yang polish silver agak menyala gini, atau yang black, yang gelap, yang dark gitu kan, dark. Itu tergantung selera. Nah itu bedanya. Terus perbedaan selanjutnya dari sini nih, di Smart Keyless Entry. Kalau di Zeta masih pakai colok mencolok, kalau di beta dan alpha udah pakai keyless entry itu. Untuk lampu sendi spion masih dapat, tetap nggak dikurangin walaupun paling murah ya. Kalian tetap dapat sein di spion samping gitu. Ini penampakan dari samping nih, kita lihat keren banget kan. Kalau warna putih itu emang lebih apa ya, lebih gagah gitu perasaan, karena kontras ya antara hitam dan putih itu. Fender hitam, terus pilar BC hitam, terus ini floating kaca yang belakang nih menyatu banget ya kan. Seret, ini warna hitam gitu, floating kaca belakangnya itu menyatu gini sini tuh, keren banget dah. Kita lihat ke belakang, list chrome tebel di tengah, masih oke lah. Oh ya, bedanya juga di sini dibanding Alpha nggak ada rear arc spoiler ya, tapi beta juga nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nih yang mau pasang, yang pengen rear arc spoiler kayak di Alpha, boleh nanti chatting ke Sandi langsung, Mas saya mau beli nih, kalian dong pasangin itu rear arc spoiler buat Zeta walaupun termurah biar tampak keren kayak Alpha gitu. Boleh aja, Sandi kasih free, boleh dah, tergantung nanti kita negonya gimana gitu kan. Mau free-nya apa aja Pak gitu, nanti bisa dikondisiin sama Sandi. Pokoknya bonus-bonusnya tetap ada dari Sandi mah, nggak mungkin teman-teman beli tanpa bonus itu, kayaknya nggak mungkin deh kalau beli sama Sandi. Pasti Sandi ada lah bonus-bonus. Lalu selanjutnya apa Mas Sandi? Yang jelas ini nggak ada logo hybrid ya di sini ya. Biasanya kan kalau beta sama alpha di sini ada logo hybrid. Ini karena varian Zeta itu non hybrid, jadi nggak ada. Zeta ini nggak ada hybrid. Kamera belakang juga mana nih? Nggak ada juga ternyata. Tapi tenang, kalau teman-teman mau pakai kamera belakang, kamera mundur maksudnya, tinggal ngomong juga sama Sandi, Mas kasih kamera mundur juga dong. Siap Pak Bos gitu. Sandi pasti langsung kondisikan. Lalu apa lagi yang beda Mas? Nah di sini nih rear defogger juga nggak ada di Zeta, jadi kacanya polosan gini, jadi masih agak berembun gitu ya karena nggak ada defogger. Tapi ya oke lah, selisih harganya, karena ya teman-teman tahu nggak selisih harganya antara Zeta ini dengan di atasnya beta, tipe tengahnya itu 28 juta. Untuk sesama transmisi ya, maksudnya manual dengan manual, otomatis dengan otomatis, itu selisihnya 28 juta gitu. Kalau selisih antara Matic dan manualnya ada di 11 juta. Jadi XS7 itu punya 3 varian, dari terendahnya Zeta, tengah beta, dan tertingginya Alpha. Dia itu punya 2 transmisi dari masing-masing varian itu, automatic dan manual pastinya kan. Itu selisihnya 11 juta antara Matic dan manual. Kalau selisih harganya yang paling murah ini, yang basic Zeta ke beta itu selisih harganya tadi 28 juta. Dan dari beta ke alpha selisihnya 10 juta saja. Nah nanti tergantung teman-teman tuh, mau tipe yang paling rendah aja, nggak usah pakai hybrid-hybridan. Walaupun kunci masih colok-mencolok, tapi hampir semuanya sama sih. Maksudnya di mesin, body, sasis, nggak ada yang kurang-kurangin, nggak ada yang berbeda. Bedanya cuman tadi di hybrid, keyless entry, sama ini kaca defogger kaca, kamera mundur, tuh perbedaannya di situ kebanyakan. Tapi untuk beberapa aksesoris sih Sandi bisa kasih free ya, kayak tadi Sandi bilang, kalau mau rear spoiler, palang air, kamera mundur, bisa nanti diomongin sama Sandi ya. Yang penting teman-teman chat aja langsung habis ini. Itu kan ada tombol di bawah video, ada tulisan selengkapnya gitu kan. Teman-teman cek aja, teman-teman klik aja di situ di selengkapnya. Nanti kan ada tuh isi deskripsi dari video Sandi. Promo-promo Sandi apa aja di situ. Nah, agak ke bawah itu ada nomor Sandi yang di highlight warna biru tuh, nomor WhatsApp tuh ada 2 biji di situ. Langsung aja klik di situ, langsung terhubung ke WhatsApp Sandi. Tadi kita nanti ngobrol-ngobrol di dalam lebih enak, bisa WhatsApp, bisa chat, bisa telepon kalau mau ngobrolnya lebih enak. Sandi siap melayani. Telepon teman-teman ya kan. Apalagi yang di luar Mas Sandi yang berbeda? Kayaknya sih nggak banyak lagi ya yang bisa Sandi bahas dari eksteriornya si Zeta yang udah keren ini dengan warna putih yang kontras.
Ya udahlah kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam. Dalamannya seperti apa sih mas gitu. Maksudnya apakah dengan varian termurahnya dia dapat sesuatu, maksudnya dengan tampilan yang dikurang-kurangin di dalamnya. Kita lihat aja ke dalam. Masuk ke pintu depan untuk pengemudi ya. Kita nggak ada dia yang dibedain ini. Sandaran tangan yang empuk-empuk ini buat driver maupun penumpang kiri masih ada, masih sama. Tuh di sana juga ada, tetap sama lah. Maksudnya ini juga motif charcoal yang mengkilap ini juga tetap ada. Dari kanan, tengah sampai ke kiri tetap ada. Instrumen yang ada di door trim nggak ada yang berubah kecuali satu nih. Kalau di Zeta nggak ada nggak ada untuk tombol folding spion retractable-nya. Jadi ini kameranya spionnya ini belum retractable teman-teman ya. Jadi harus dilipat manual pakai tangan, klek gitu. Nah di sini nggak ada tombolnya jadinya. Jadi cuma ada pengaturan untuk kaca spionnya aja. Tapi kaca spionnya udah bisa diatur dari dalam, nggak perlu manual kalau pengaturan kacanya. Dengan varian paling basicnya udah ada pengaturan kaca elektrik, itu sesuatu lah ya. Lalu melanjut ke dalam ada apa lagi Mas Andi? Di dalam sambil duduk biar enak ngejelasinnya ya. Manual leveling untuk headlamp masih ada. Jadi ini manual leveling untuk mengatur ketinggian lampu utamanya. Lampu utama bisa dinaik turun ini pakai ini dari level 0 sampai level 5. Nah, jadi si headlampnya XL7 ini semua varian, walaupun varian paling basicnya pun masih ada pengaturan untuk lampu utama. Keren banget kan? Untuk tombol untuk parkir sensor mati nyalain di sini. Terus apa lagi selebihnya Mas? Kunci colok mencolok. Iya, kunci gantung pakai anak kunci kayak zaman dulu itu. Tapi ya untuk beberapa orang nggak ada masalah lah dengan selisih 28 juta tadi. Kunci masih seperti ini, oke gitu. Karena steering audio switch-nya untuk head unit, musik dan sebagainya masih ada di Zeta walaupun tipe terendahnya. Airbag juga ada 2. Tetap dual airbag di mobil ini. Bagian pengereman sama, nggak ada yang berbeda. Udah pakai ABS, anti-lock braking system. Ada juga EBD, electronic brake distribution itu. Ada juga BA, brake assist, dan ditambah hill hold control untuk tanjakan, jalan tanjakan biar teman-teman nggak mundur mobilnya. Itu buat varian Matic ya, tapi kalau untuk hill hold control ya. Varian manual kan ada kopling. Jadi nggak terlalu butuh itu hill hold control. Cuman untuk Matic-nya ada semua di XL7 dari Zeta, Beta dan Alpha itu ada hill hold control. Itu salah satu fitur yang diunggulkan dari si XL7 ini. Lalu selebihnya ada apa lagi Mas Andi? Kita ke tengah. Instrumen tengah ini ada head unit 7 inch yang cukup komplit lagi. Ya, seperti video Sandi sebelumnya udah banyak Sandi jelasin soal head unit. Di bawahnya ada hazard yang Sandi pernah bilang juga ergonomis sekali. Ini nih tangan Sandi di setir nih, klek. Mau ke hazard tuh nggak susah, deket gitu. Dan ada di tengah, gampang gitu ngelihatnya kan, kelihatan gampang. Tuh tombol hazardnya. AC digital udah. Cuman minusnya kalau di Zeta ini dia nggak ada mode auto, nggak auto climate control. Kan biasanya kalau yang Beta dan Alpha ada di sini auto, di Zeta manual climate control. Jadi sesuai dengan teman-teman aja. Tapi bagusnya ada Max AC. Jadi Max AC itu apa? Dia kalau teman-teman pencet klik gitu Max AC, semburannya maksimal, optimal lah. Sebenarnya mirip-mirip lah sama auto climate control. Cuma bedanya nggak bisa menyesuaikan sendiri, nggak bisa turun. Kalau auto kan nanti pas sudah mulai dingin, kipas dan freon AC-nya akan turun sendiri. Tapi kalau ini nggak. Kalau Max AC ya maksimal terus sampai kedinginan teman-teman kalau nggak di setting manual. Itu cuman untuk mode cepatnya bisa tinggal klik-klik gitu udah otomatis cepat mendinginkan. Kekurangannya juga rear defogger nggak ada, adanya front defogger aja. Jadi itu kaca depan udah anti embun lah ya. Cuman kalau kaca belakang emang belum ada. Terus selebihnya nanti saya dijelasin tambahnya di mode, apakah ada mode kaki juga nanti pas mesin nyala ya, karena ini belum nyala, belum bisa kita lihat. Terus ke bawah ini ya standar lah ya, ada USB, ada apa ini, adaptor buat colokan buat ngecas juga ya, 2 colokan di depan. Sama bedanya nih cup holder nggak pakai ventilasi AC. Kalau di Zeta ini, di Beta dan Alpha udah ada ventilasi AC. Terus tuas transmisi sama aja, semua Suzuki seperti ini. Handbrake mechanical juga sama. Terus ini agak membedakan, di Zeta nggak ada glove box yang biasa dipakai buat sandaran tangan.
ya kan. Biasanya kan kalau di beta dan alpha ada nih glove box buat sandaran tangan yang ada kulit empuk-empuknya, bisa buat sandaran tangan gini sambil nyetir. Tapi kalau di Zeta ini kosong, cuman ada soket buat power outlet doang satu biji. Terus apa lagi Mas Sandi yang beda? Nah selanjutnya Sandi mau kasih tahu nih di mode AC digitalnya di mana ini XL7 Zeta itu tetap ada mode kaki. Jadi ini modenya ada 3 kan. Dari pertama itu pasti kepala doang, mode atas nih kisi-kisi AC yang atas ini menyorotnya ke kepala kan, makanya di sini tampilannya gambar ke arah kepala. Mode kedua bisa kepala dan kaki bawah. Jadi di bawah ini tuh ada saluran untuk AC buat kaki. Nah ini yang nggak dipunya oleh kompetitor si XL7 ini. Kerennya XL7 itu punya mode kaki. Jadi teman-teman berkendara dengan XL7 kaki walaupun pakai sepatu kayak Sandi nih. Sandi kan sukanya kalau nyetir pakai sepatu ya. Mau kemana aja sih nggak cuma nyetir. Tapi kalau nyetir Sandi lebih suka pakai sepatu daripada sandal. Ada mode untuk kaki ini, jadi anti gerah untuk kaki, nggak ada kaki keringetan gitu, nggak ada. Jadi tetap aman dengan XL7 ini. Ada mode buat kaki doang juga boleh. Kalau misal atasnya kedinginan, teman-teman jarang banget ya. Atas nggak dinyalain, tetap keseringan sih pasti pakai dual mode yang seperti ini. Kaki dan kepala kena AC semua, itu salah satu kelebihan lah gitu. Terus apalagi setelah AC yang kita mau bahas di depan kayaknya sih udah ya. Kita langsung ke tengah aja ya kalau gitu. Ya udah langsung aja kita ke tengah. Masuk ke baris kedua, di tengah itu tetap ada dikasih nih sandaran tangan yang empuk-empuk ini, masih dikasih ya. Zeta ini masih baik lah. Speaker masih ada, cup holder masih ada, gede juga. Dan ini luasnya nih lihat teman-teman. Luas banget ya XL7 ini ya. Ini ya namanya juga XL7, XL banget. Ini kabin tengahnya nih. Luas banget nih dan bukaan pintunya tuh lebar banget. Dan ya Sandi kasih tahu informasi tambahan lagi. Kalau di semua line up mobil Suzuki itu karet pintunya itu double. Jadi di dalam ini masih ada karet. Di daun pintunya juga ada karet yang double lagi di daun pintu. Makanya kebanyakan Suzuki itu kalau teman-teman nutup pintunya kurang kencang, itu membal. Kayak gini nih membalnya. Untuk tuh nggak rapat. Jadi emang harus ditekan, agak diberatin. Nah gini biar rapat. Karena apa? Karena karetnya double seperti yang Sandi bilang ya. Dan itu kelebihannya ya pasti kalau di dalam mobil ini lebih senyap lagi dari bising-bising yang ada di luar mobil gitu. Nah itu salah satu kelebihan yang dipunya mobil-mobil Suzuki. Jadi dia tuh lebih kedap gitu untuk suasana kabinnya. Nah ini pemandangan dari bangku penumpang seperti ini. Instrumen-instrumen yang ada di mobil ini cakep juga ya. Iyalah Suzuki gitu, desainnya yang minimalis dan elegan ya kan. Lalu apalagi di belakang Mas Andi? Di belakang AC double blower masih dikasih ya kan. Terus kantong untuk penumpang belakang ada dua-duanya. Oh, satu aja di baris itu ya, baris kiri doang. Kalau di bawah belakang driver kosong nih, kan dilihat nggak ada. Lalu selebihnya apalagi power outlet tadi yang bukan dikasih tahu untuk penumpang baris kedua dapat satu power outlet. Lalu selebihnya nah ini lagi itu Isofix udah ada di sini ya. Isofix tambah ini nggak lupa Suzuki itu baiknya Suzuki ngasih sandaran tangan armrest buat penumpang. Tuh. Enak dan lebar juga lagi nih, bisa sharing sama penumpang sebelah. Ini bisa 2 tangan, enak banget. Jadi kalau cuma 4 orang kanan kiri, yang di belakang yang di tengah ini dapat sandaran tangan yang tebel ini. Itulah baiknya Suzuki. Terus apa lagi ya selain itu ya? Selebihnya udah sih. Ini joknya untuk side bucketnya itu kulit sintetis. Kemudian di tengahnya ada bahan fabric dengan motif yang lumayan cakep. Itu aja yang Sandi mau infoin untuk baris kedua. Oh ya sama ini juga Sandi mau infoin untuk bangku penumpangnya. Nah ini kekurangannya sih XL7 Zeta ya. Kok penumpang sorry. Bangku pengemudinya tidak ada head adjuster. Jadi cuman ada untuk reclining aja. Head adjuster nggak ada. Jadi ini kursinya fix. Jok pengemudi ini fix, nggak bisa naik lagi. Itu kekurangannya XL7 Zeta. Ya
itu aja ya yang ada di bangku 1 dan 2. Kalau gitu habis ini kita ke belakang. Masuk ke belakang, kita langsung ke bagasi aja ya, karena kebetulan bagasinya juga direbahin. Baris ketiganya direbahin, jadi nah ini bagasinya luas banget seperti ini teman-teman. Ini udah keren banget nih ya. Secara spesifikasi untuk baris ketiga, bangku baris ketiganya direbahin ini, jadi kita punya space itu sekitar 500 liter. Nah, terus nanti kalau bangku keduanya itu dilipat lagi dua-duanya, itu nambah jadi 800 liter minimal. Dan itu udah gede banget. Bisa muat apa aja di sini lah. Bisa buat tiduran juga kalau nanti mau dikasih apa semacam tempat kasur lipat ya, kasur gitu yang bisa dibawa di mobil. Longgar banget, bisa buat piknik keluarga juga nih. Lihat bukaannya kan lebar banget nih. Jadi XL7 ini bisa dipakai buat piknik keluarga nih. Ya pokoknya XL7 ini ya sangat multifungsi lah ya teman-teman ya. Bisa ngangkut banyak penumpang. Selain gitu juga keren, bisa dipakai kemana aja. Dan ini nih ground clearance-nya tinggi banget ya. Ini ground clearance itu tuh tinggi minimal dari si mobil ini. Maksudnya dia bisa paling rendahnya sampai ke tanah itu di angka 20 cm. Dan itu udah cukup tinggi lah ya. Aman sekali buat dibawa kemana-mana, buat dibawa ke jalan off-road pun yang di perkampungan yang masih batu-batu gitu. Oke, nggak ada masalah lah. Maksudnya untuk ground clearance 20 cm itu udah cukup tinggi lah ya. Ya, itu tadi spek-spek dari si XL7 Zeta ini, walaupun termurah masih punya banyak hal ya. Lalu selebihnya apalagi Mas Andi? Oke, kita lanjut ke kesimpulan aja ya. Ya udahlah, kalau gitu kita lanjut ke kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya si XL7 Zeta ini itu menarik banget dengan harga pokoknya setelah diskon itu. Terus setelah diskon itu Sandi pastiin di bawah 230. Nah, pastinya berapa? Teman-teman chat Sandi langsung aja. Maksudnya untuk harga itu kan setiap bulan bisa berubah. Dari harga on roadnya aja bisa ada perubahan. Kan teman-teman belum tentu tuh WhatsApp Sandinya bulan apa, nonton videonya ini di bulan apa, dan mau belinya di bulan apa, itu juga pasti ada perubahan harga. Dari harga on roadnya aja udah ada perubahan. Kemudian diskon kebijakan dari perusahaan juga selalu berubah tiap bulannya. Makanya kalau untuk bulan ini nih, Agustus ini nih, harga XL7 Zeta ini untuk tipe manual dipastikan di bawah 230 gitu. Yang pasti ini line up termurah dari XL7. Tapi udah dapat banyak hal tadi, dari airbag aman, pengereman komplit, udah ABS pula gitu kan. Terus di setiap pintunya dari XL7 ini, pintu samping ya, kanan kiri itu ada baja tambahan yang kita bilangnya itu side impact beam. Itu baja kuat yang bisa meredam efek benturan dari samping. Nah, itu salah satu tambahan keamanan ya, fitur keamanan dari XL7 semuanya, dari Zeta, Beta, dan Alpha. Jadi balik lagi ke kesimpulan tadi, gimana Mas Andi dengan harga 220-an lah berarti kita bilangnya ya, si XL7 Zeta manual itu harganya segitu, gimana, worth it nggak untuk dibeli Mas? Ya pasti sangat worth it lah ya, karena dengan harga segitu kalau teman-teman beli di brand sebelah, di merek lain gitu kan, kebanyakan ya dapatnya low MPV aja udah di atas 250 kebanyakan brand lain ya kan. Suzuki masih ngasih 220-an itu untuk low SUV loh, yang ground clearance-nya lebih tinggi, lampu headlampnya udah full LED juga dan bisa diatur ketinggian lampunya. Itu udah keren banget lah untuk mobil 220 jutaan dengan kabin yang lega kayak gini, bisa muat 7 sampai 8 penumpang ditambah dengan akomodasi yang lebih lagi. Maksudnya space yang ada di mobil ini tuh udah luar biasa lah, terbesar untuk akomodasi di Suzuki XL7 itu. Tapi ya dengan harga tadi 220-an juta teman-teman udah bisa bawa pulang. Sementara di brand lain dapatnya ya low MPV yang minim fitur pasti ya, dengan harga segitu kalaupun ada itu pasti fiturnya minim banget. Atau LCGC ya kan. LCGC ya tahu sendiri lah, saya kalau belum pernah nyobain sebelumnya, boleh teman-teman test drive dulu di mobil-mobil bengkel atau showroom sebelah. Merek kan banyak tuh merek-merek mobil.
teman-teman test drive sana, cari harga 220-an. Terus habis itu teman-teman ke tempat Sandi, janjian sama Sandi test drive di sini. Kita rasain gimana dengan si XL7 yang 220-an ini, apakah lebih nyaman atau enggak gitu kan. Takutnya dikiranya Sandi cuman ngegombal doang, bilang enak, yang lain juga enak gitu kan. Ya teman-teman buktiin sendiri, test drive di tempat lain dulu baru ke tempat Sandi, teman-teman buktiin gimana enaknya gitu kan. Ya intinya worth it lah dengan harga segitu, dibanding kompetitor XL7 ini itu udah terbaik untuk harga segitu. Dan dengan fasilitas yang tadi Sandi udah jabarkan sebelumnya banyak banget ya kan. Lalu Sandi mau ingetin lagi kalau Sandi melayani pembelian cash dan kredit. Untuk cash itu bisa ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman dari Sabang sampai Merauke kalau pengen XL7 ini, maksudnya nggak cuma XL7, semua mobil yang ada di showroom ini di Suzuki, Sandi bisa. Nanti tinggal chat aja, tinggal WhatsApp ke Sandi, bisa telepon, apapun lah. Pokoknya nomor Sandi tadi ingat ya, ada di deskripsi, cari nomor Sandi ada di situ. Dan di pojok kanan atas juga ada tuh nomor Sandi disertain di situ, 0812 1818 0893 itu nomor Sandi. Nomor Sandi ada dua, yang satunya 0851 86 73793. Pokoknya ada di deskripsi, cari aja. Pokoknya ada, gampang lah nomor Sandi di situ. Yaitu untuk cash seluruh Indonesia. Kalau untuk kredit ini khusus Jabodetabek plus Serang dan Karawang. Jadi plat B, A, T dan F bisa Sandi cover. Jadi untuk masalah kredit, japri langsung ya ke Sandi, nanti Sandi cariin hitungan terbaik. Sandi cariin leasing termudah pokoknya. Bisa diatur. Pokoknya sampai deal lah. Kalau ini teman-teman misal ada juga yang udah dapat hitungan dari sales lain, mau dibandingin sama Sandi boleh, langsung aja bilang ke Sandi, langsung aja ya, nggak usah disembunyiin. Maksudnya, Mas ini aku udah ada hitungan segini nih, kalau sama Mas Sandi masih bisa turun lagi nggak gitu. Langsung aja nego ke Sandi, nanti Sandi cariin hitungan kredit terbaik lah pokoknya. Karena di dealer Sandi ini banyak leasing, kerjasama dengan leasing, ada lebih dari 10 leasing kerjasama dengan dealer Sandi di Ciputat ini. Karena Citra Asri Buana di Ciputat ini salah satu dealer terbesar di Jabodetabek ya. Maksudnya kalau teman-teman yang udah tahu, apalagi yang bekas sales Suzuki gitu kan, pasti tahu CAB Ciputat itu ya besar lah gitu. Maksudnya untuk hampir ya kayak ini Sandi kasih lihat nih, stoknya segini banyak kan, tuh segini banyak ini udah banyak yang berkurang nih. Biasanya tuh penuh di parkiran mobil stok ini, tuh penuh mobil di sini. Ini udah lumayan berkurang. Sama Sandi mau cerita kemarin habis Sandi bikin video Suzuki Baleno ya, yang warna biru itu, buset. Padahal itu belum ada 2 minggu dari sekarang kan, baru semingguan lah. Itu tuh stok waktu itu Baleno biru aja masih 5 kalau nggak salah. Nah hari ini tuh tinggal 1 dan nggak ada barang masuk lagi dari India setelah sampai Oktober infonya. Nah tadi pagi ada update info juga untuk Suzuki Baleno itu tinggal warna putih yang ready di Cikarang, di pusat Suzuki Pusat. Bukan Cikarang, di Pulau Gadung kalau gudangnya ya. Itu tinggal warna putih kebanyakan. Jadi kalau yang non putih untuk Baleno ya, di dealer Sandi masih ada beberapa. Nanti chat aja ke Sandi yang pengen Baleno. Tapi kan ini videonya XL7 ya, kenapa jadi Baleno? Ya udahlah. Pokoknya itu untuk Baleno stoknya menipis. Masih ada tapi nggak banyak. Jadi kalau yang ini penonton XL7 mau ngelirik Baleno, langsung aja chat Sandi juga. Mas, masih stoknya masih ready, apa aja, warna apa aja untuk Baleno gitu kan. Masih bisa, tenang aja. Sandi jual semua produk Suzuki. Mobil ya, kalau motor nggak ada di sini. Ya udah, langsung saja Sandi mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat para subscriber Sandi ya, yang udah dengan senang hati menekan tombol subscribe, dengan senang hati mau komen, mau like, mau share. Sandi sangat hargain teman-teman. Pokoknya Sandi lebih semangat lagi ketika subscriber Sandi tiap harinya itu nambah terus. Semangatnya tuh gimana ya? Nambah gitu pokoknya. Luar biasa lah pokoknya. Ya udahlah, udah mau maghrib, Sandi pamit undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat semua yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.